Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antu hiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abadan. Rabbi yasir wa la tu'sir rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sarifi sa'iril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang berbunyi, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw bi nafsihi. Yang artinya, sebaik-baiknya manusia yang akan aku tolong, kata baginda Rasul, pada hari kiamat ialah siapa-siapa saja yang menyatakan kalimat la ilaha illallah dengan keadaan ikhlas pada lidahnya, pada hatinya, dan pada napasnya, dan pada rahasianya. Nah, jadi orang yang menyatakan kalimat la ilaha illallah, bukan mengatakan, tapi ini menyatakan. Kalau mengatakan disambat, kalau menyatakan nyata, walaupun kita kadang menyambat tapi nyata. Nah, jadi zikir ini harus zahir batin. Ikhlas dia berzikir. Dengan ikhlas ini apa? Kada seorang nang berzikir tuh ikhlas. Bila seorang nang berzikir, aku ikhlas ya, kada ikhlas. Jadi berzikir ini baik pada lisannya, baik pada napasnya, baik pada hatinya, dan baik pada kutub rahasianya. Jadi wajib kita ketahui zikir terbagi menjadi 4. Nah, jadi zikir terbagi menjadi 4. Yang pertama zikir umum, yaitu zikir lisan, berbunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya zikir lisan. Di mana andaknya? Di lidah. Nah, la ilaha illallah di lidah lah. Sekarang yang kedua, zikir napas. Zikir napas itu berbunyi hu Allah. Nah, kalau disambat dengan lidah hu Allah, hu Allah, hu Allah, 2 sudah. Yang ketiga zikir hati. Jadi zikir hati ini berbunyi Allah, Allah, Allah. Jadi yang pertama zikir lisan di lidah la ilaha illallah. Yang kedua zikir nafas di hidung, bunyinya hu Allah, masuk hu, keluar Allah. Sekarang yang ketiga zikir hati. Zikir hati itu andaknya di hati Allah, 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 Allah. Yang terakhir zikir kutub atau zikir sir, berbunyi itu zikir sir atau zikir kutub. Jadi bilanya zikir lisan, kalau tatarusannya menyambat bisa stop, kita tidak berzikir kelak sampai kita kada lagi berzikir. Tapi kalau nya napas tidak pernah berhenti napas kita. Nah, pernah lah berhenti. Mulai dari rahim ibu tidak pernah berhenti. Nah, kalau mengandalkan zikir lisan bisa guring, bisa berhenti. Kalau zikir napas terus-terusan. Zikir hati bang, zikir hati terus-terusan juga Allah, 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 Allah.
Yang terakhir zikir kutub atau zikir sir, terus-terusan juga. Makanya ujar baginda Rasul, man kana fi akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mengakhiri hidupnya, mengakhiri kalamnya dengan zikir Allah Ta'ala, maka surga. Lalu wahai orang syariat, karena bilanya hendak mati, bila hendak meninggal, mengata la ilaha illallah, tidak semudah itu, karena lidah keluh dan kaku. Ilat sudah dikunci oleh Allah Ta'ala. Bisakah? Belum tentu. Nah, jadi kita tinggalkan dulu zikir lisan. Yang kedua, zikir nafas. Kalau zikir nafas, nah, kalau zikir lisan dalam keadaan garing, kita sakit, koma, kada-kawa. Tapi kalau nafas bisa. Lalu kemudian zikir nafas, zikir hidung, zikir nafas di hidung ini dikunci oleh Allah Ta'ala. Stop jarak Allah. Tapi ada lagi di hati. Allah, 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 Allah. Dikunci oleh Allah Ta'ala lagi hatinya. Ada lagi sebuting kutub. Nah, mulut dia tidak bisa lagi mengatakan la ilaha illallah. Nafas tidak bisa lagi mengatakan hu Allah. Hati tidak bisa lagi mengatakan Allah, Allah. Namun ada kutub di dalam rahasia. Terus kak. Lalu terakhir, meninggalnya. Berarti dia meninggal diakhiri dengan zikir. Itu maknanya ujar baginda Rasul tadi. Bukan diucap kalau kita garing, kalau kita nak meninggal diucap la ilaha illallah. Belum tentu mudah. Tapi jalannya di sini tadi. Kan sesuatu kita nak meninggal itu kan kadang-kadang dikunci lidah ini, keluh, kesah. Kuncinya kawa asal la ilaha illallah, la ilaha illallah kawa. Lalu dikunci oleh Allah Ta'ala. Tapi dengan ini ada berilmu, nafas ada lagi. Dikunci oleh Allah Ta'ala lagi nafasnya. Ada lagi di hati. Allah, Allah, Allah. Dikunci lagi hatinya. Sebuting lagi kutub. Lihat di bang nafasnya kan ada lagi. Di hati kan ada lagi. Kutubnya bang japai. Masih ada lagi. Nah itu zikir tuh. Zikrullah, zikir Allah. Bukan zikruka. Zikir Allah Ta'ala kan zikir kita kada. Bunyinya 5 kali lagi percaya nak meninggal. 1, 2, 3, 4 terakhir. Meninggalnya. Berarti dia meninggal dalam keadaan zikir. Dia meninggal diakhiri dengan zikir. Ini nang iyanya iya nang ujar Rasulullah tadi, mangkana fi akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mengakhiri kalam, akhiri kalam ikam, jangan ikam nama kalam. Nah, bagusnya itu. Akhirlah kalam ikam, jangan ikam nama kalam. Nama kalam itu Allah, kalamullah, zikrullah. Nah, la yazkurullah illallah. Makanya Tuhan anak menyatakan dirinya nah. Ke nafas, lalu zikir nafas ke hidung. Tuhan anak menyatakan dirinya ke hati. Berbunyi Allah, Allah, Allah. Tuhan menyatakan dirinya kepada kutub, berbunyi Nah jadi nang tak pakai hari-hari 3. Kalau yang satu ini jarang. Bilanya anak berzikir aja nah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Stopnya berzikir sampai. Berartinya kada dalam zikir kala. Meninggalnya nah dalam keadaan zikir lah. Nah ada kita setelah zikir lisan naik akan lagi tingkatkan kepada zikir nafas. Zikir nafas kita ini berbunyi. Kada kita bunyi akan kada kita sambat, kada tatap ini otomatis nah. Nah
Zikrullah. Hati Allah, Allah, Allah. Kutub. Di mana anaknya zikir kutub? Zikir sir anaknya jadi kutub. Sintra. Tapi di sini gini ada nah, ujung bumbunan, ujung rambut nah, japai hapian sebertan awak nah japai. Marijut kelak. Nah, zikir kutub. Setiap lubang-lubang, setiap pori itu berzikir. Mana jatah malaikat Ijrail anak mencabut? Tidak bisa. Melalui hidung tidak bisa. Melalui mata tidak bisa. Melalui telinga tidak bisa. Melalui mulut tidak bisa. Melalui lubang-lubang pori tidak bisa. Karena berzikir Nah, tidak akan sanggup Ijrail mencabut. Karena ini milik Allah Ta'ala. Nah, jadi ulang. Wajib kita ketahui zikir ada 4. Yang pertama zikir lisan. Bunyinya la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir lisan nih di sini anaknya. Lalu zikir yang kedua zikir nafas. Kada dibaca ada nana. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Tidak pernah putus. Kalau mulut putus. Jadi kita berzikir tadi nah, kurang lebih 100, hanya 200 sampai lah. Tapi kalau hidung tidak pernah berhenti nah. Mulai kita datang tadi, anak berzikir, tentang berzikir tetap. Pian guring tetap. Besok pian aktivitas tetap. Nah, kecuali innalillah. Lalu zikir yang ketiga, hati, zikir hati. Allah, 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 Allah. Yang keempat, zikir sir, zikir kutub. Lalu kita cocok akan pulang tadi ujar Rasulullah. Mangkana fi akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mengakhiri hidupnya, mengakhiri suaranya dengan zikir Allah Ta'ala, nah maka surga. Dan jadi dikategorikan akhiri zikir pian. Jangan pian nambah zikir, jangan pian nambah kalam. Zikir Allah, kalam Allah. Nah itu yang namanya disuruh mengakhiri. Mangkana fi akhirul kalam la ilaha illallah dakhalul jannah, pasti surga. Di situ anaknya tadi. Jadi kita pun mengandalkan zikir la ilaha illallah kada kawa. Lalu naik tingkatan zikir nafas. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Sekarang dikunci Tuhan lagi, anak meninggal. Lidah tadi kan dikunci sudah kada kawa lagi, kaku. Napas pun tersengal. Kada kawa. Hati benar gini ya. Allah, Allah, Allah. Hatinya juga dikunci oleh Allah Ta'ala. Nah, tak tinggal kutub share kutub. Zikir share. Zikir share ini ya zikir kutub di jantung. Jantung pun yang berfungsi di diri kita ini, jantung kuat bilnya, jantung lemah. Karena di situ ada tajalli kutub Allah, diri Allah ke jantung. Nah, jadi zikir share jadi ini wajib diketahui nih zikir nampaknya tadi. Zikir lisan di mana andaknya? Di lidah. Apa bunyinya? La ilaha illallah. Zikir nafas di mana andaknya? Di hidung. Apa bunyinya? Hu Allah. Zikir hati di mana andaknya? Di hati. Apa bunyinya? Allah Allah. Zikir sir di mana andaknya? Di kutub. Zikir sir ini artinya zikir sir rahasia Tuhan. Jadi di kutub. Nah, itu tuh. Padahal nafasnya kada ada lagi, hatinya kada ada lagi, matanya sudah kada ada lagi, tapi masih ada kutubnya. Karena kalau di
ke bumi kan masih ada kutubnya lagi. Nah, berzikir. Tapi yang berzikir ini kita lihati yang sebenarnya berzikir illallah. Nah, keharatan kita berzikir. Biar bulang nang kayak para bula, ya karena kau jauh berzikir kepada Allah Taala. Ayo. Makanya kan sudah dipadahkan tuh fa'lam annahu. Nah, abdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal afdalun abdal yang bujur yang paling benar maksudnya. Seabdal abdal yang berzikir itu adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Nang sebujur-bujurnya berzikir itu jadi tentu kataku tahulah. Nang la ilaha illallah itu kataku, bukan kata ikam. Makanya kita disuruh oleh baginda Rasulullah supaya bertobat, supaya berambil berzikir, bertobat. Aku ada lagi berzikir. Mana dalilnya? Ana atubu mangkala la ilaha illallah. Aku bertobat, aku berambil mengata la ilaha illallah. Kenapa jadi bertobat? Kenapa kau berambil? Karena kada aku nang mengatakan zikir. Melainkan la yazkurullah illallah. Nah, jadi Rasulullah itu kan ibaratnya panutan kita, mencontohkan. Jadi Rasulullah lagi berhenti berzikir, berambil berzikir, bertobat berzikir. Kita pun bertobat. Bertobat pada pengakuan. Namun tetap saja berzikir. Tapi yang berzikir illallah. Nah, ingat zikir artinya dan maknanya. Kalau zikir la ilaha illallah di luar anaknya, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau secara hakikat, secara dalam, la ilaha illallah maknanya aku Allah, aku Allah, aku Allah. Maksudnya aku kenyataan wujud Allah, aku kenyataan wujud Allah, aku kenyataan wujud Allah, aku kenyataan diri Allah, aku kenyataan sifat Allah, aku kenyataan asma Allah, aku kenyataan fi'il apal kelakuan Allah. Banyak tadi engkau ya Allah kepada diriku, diriku ini adalah dirimu ya Allah. Nah, lalu laginya dua nama tapi satu wujudnya. Dua dalam nama sebutan, satu wujudnya. Di dalam wujud, di dalam satu rahasia. Ini yang dikatakan rahasia. Tapi rahasia ada dua. Rahasia yang boleh dipadahkan dan yang kada boleh dipadahkan. Rahasia yang boleh dipadahkan saat kita belajar dan mengajar, saat kita diskusi, saat kita mujakarah. Kayak apa supaya Tuhan, supaya hendak taulan Allah Ta'ala. Kayak ini. Buka jasad pian ada hati, buka hati pian ada roh, buka roh ada Nur Muhammad, buka Nur Muhammad ada zat wajibal wujud Allah Ta'ala. Nah, melihat kelak, melihat dengan ilmu. Karena guru tadi memadahkan, jadi melihat dengan ilmu, bukan dengan gigi mata. Jadi melihat dengan ilmu, melihat Allah dengan ilmu, lalu merasakan, lalu bersumpah, beriman, lalu bersumpah. Karena ujar Sayyidina Ali, ra'aitu Rabbi bi'aini qalbi faqultu la syakka anta. Kulihat engkau, kulihat Tuhanku dengan Tuhanku juga, maka aku tidak syak dan ragu lagi. Kulihat Tuhanku dengan Tuhanku juga aku melihat. Nah, jadi aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku juga. Kadang kalau kita melihat Tuhan, melihat Tuhan, kayak itu. Jadi dibalik-balikan yang pulang. Aku melihat dengan Tuhanku, yang melihat Tuhanku ya Tuhanku. Tuhan, aku. Nah, kayak itu maknanya ke dalam. Tapi kadang keluar di dalam satu rahasia. Nah, jadi itu ulangi. Nah, zikir 4. Zikir lisan la ilaha illallah di lidah. Zikir nafas Allah. Dua dah. Zikir hati Allah. Zikir kutub Nah, di sini barang siapa mengakhiri kalamnya, mengakhiri hidupnya dengan zikrullah pasti surga. Kalau orang kali ada ilmu di sini, lalu dia mengandalkan membaca la ilaha illallah, hendak meninggal, tidak bisa. Tapi kalau nafas mendingan, nah hilang. Nah, tapi nafas ini pun bisa dikunci. Ada lagi hati. Nah, Allah. Hati juga dikunci. Ada lagi sir, kutub. 10 kali lagi jatah hikam. 1, 2.
terakhir meninggal. Nah ini kan sesuai dengan akal. Barang siapa mengakhiri hidupnya dengan zikirullah lah, zikir kutub, zikirullah. Nah itu lengkap sudah. Jadi zikir terbagi menjadi 4 bagian. Zikir lisan, la ilaha illallah. Zikir nafas, hu Allah. Zikir hati, Allah Allah. Zikir kutub, zikir kutub tuh hu gini bisa juga. Nang iyanya tuh Allah Ta'ala juga. Hu. Padahal guru sakumpul itu dulu kan yang berwir itu sirin, padahal menjurus ke sini sebenarnya, tapi orang syariat kadang-kadang mengerti juga nya. Hu Allah, jangan ada bilang hu. Itu sebenarnya Tuhan menyatakan dirinya. Nah, ada juga orang yang kada paham Tuhan di dalam diri, jarak ada Tuhan kada di dalam diri, tapi Tuhan menyatakan dirinya kepada diri manusia. Tuhan menampakkan dirinya kepada manusia. Manusia inilah sifat kenyataan Allah. Manusia bukan Allah, tapi tempat kenyataan Allah, tempat ma'rifat kepada Allah. Az-zahiru rabbi wal batin abdi. Zahirnya Allah Ta'ala ada pada batin hamba. Bukan Tuhan bakurung di batin, kada. Tapi Tuhan menampakkan dirinya kepada batin, itu roh. Lalu roh menampakkan dirinya resap masalah kepada seluruh batang tubuh. Jadi seolah-olah tangan yang bergerak pada roh, seolah-olah mata yang melihat pada roh, seolah-olah muntung yang bapak pada roh. Siapa roh sebenarnya? Ya Nur Muhammad, ya Jad Allah Ta'ala. Nah jadi kita terpakai ini 3 aja lagi nah. La ilaha illallah kada kawa kata pakai kita, karena kita kada mengata. Jadi jika napas nah, hu Allah. Kita boleh ke kendaraan, lalu kita anak WC, lalu kita ke kamar mandi, lalu kita guring tetap. Hati bang tetap Allah. Kutub tetap Nah jadi zikir tadi terbagi menjadi 4. Jadi diamalkan sudah hari-hari. Kalau dibaca lagi otomatis sudahnya. Jakanya kita sudah tahu nih. Akan benar akan iya bujur. Nah jadi inilah zikir 4 terbagi menjadi 4. Kita pakai hari-hari sampai bulik. Wallahu alam al-fatihah.